Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Arif Tunjung Seto, dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Departemen Obstetri dan Ginekologi. Pada kesempatan kali ini adalah pembelajaran dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga mengenai topik sesuai dengan RPS dari Kesehatan Reproduksi pada pertemuan kedua, yaitu bertemakan kontrasepsi, terutama dalam kondisi khusus seperti kondisi nifas dan juga bagaimana meregulasi haid melalui prinsip fisiologi haid. Dalam sistem tim teaching, saya berperan sebagai pemberi materi, utamanya dalam materi kontrasepsi yang sesuai dengan kompetensi saya dalam bidang fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Fokus pembelajaran pada hari ini adalah bagaimana mahasiswa mampu mengetahui prinsip dasar pelaksanaan atau pemilihan kontrasepsi, terutama dalam kondisi khusus, seperti contohnya kondisi nifas dan menyusui, dan juga bagaimana prinsip dasar meregulasi haid melalui pemahaman fisiologi haid. Sehingga capaian pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa sanggup memahami dan melakukan tata laksana dasar pemilihan kontrasepsi, terutama non-hormonal dalam kondisi khusus seperti nifas, dan juga bagaimana nanti prinsip dasar menata laksana atau regulasi haid melalui prinsip pemahaman dasar fisiologi haid. Metode pembelajaran saya lakukan secara interaktif berbasis kasus. Saya memberikan suatu kondisi di mana ada pasien nifas yang tentunya berkebutuhan untuk melakukan kontrasepsi dan utamanya karena sedang menyusui memberikan atau membutuhkan kontrasepsi yang non-hormonal. Interaksi pembelajaran dilakukan dengan cara tanya jawab langsung, kemudian juga diskusi mengenai kasus dan juga simulasi singkat konseling bagaimana kasus yang kita diskusikan tersebut. Tidak hanya dilakukan dengan menggunakan tanya jawab antara saya dengan mahasiswa, namun di antara mereka juga melakukan diskusi, debat, dan juga telaah sumber-sumber penelitian serta pengetahuan yang valid yang bisa mereka lakukan untuk bahan dasar mengenai kasus yang sedang saya berikan. Dan juga tentunya ada seperti mini quiz dan yang lainnya yang akan meningkatkan interaktif dari proses pembelajaran kesehatan reproduksi kali ini. Asesmen pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan formatif, kemudian juga dalam bentuk mini quiz juga, dan nantinya akan kita akses melalui jawaban-jawaban dari diskusi kasus yang kita berikan, dan kita nilai clinical reasoning-nya untuk membuktikan bahwa saya mahasiswa sudah sanggup memberikan tata laksana mengenai konseling mengenai kontrasepsi sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran kali ini. Segala aspek tentunya dinilai. Yang pertama, utamanya tentunya kognitif, bagaimana kemampuan dari ujian tulis dan juga serta pemahaman konsep sebesar 60%. Kemudian dari aspek psikomotor, bagaimana kemampuan clinical reasoning-nya dan juga simulasi konseling sebesar 30%. Dan yang juga penting kemampuan afektif, bagaimana keaktifan, kemudian juga kreatif, komunikasi, serta sikap profesionalisme, kurang lebih 10%. Dengan pendekatan ini, pembelajaran akan menjadi aplikatif, kreatif, dan juga terukur yang sesuai dengan kebutuhan kemampuan peningkatan klinik dari mahasiswa. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Tapi kita kalau misalnya bicara masalah kontrasepsi itu ini adalah layanan yang primer yang ada di semua lini, termasuk nanti kalau kalian semuanya lulus mungkin nggak ada yang semuanya jadi spesialis, jadi dari awal jadi puskesmas itu ini layanan ini pasti ada dan harus ada, dan itu kalian sebagai dokter umum itu wajib menguasai. Jangan nanti sering konsul ke bidannya atau ke perawatnya, jangan. Kalian harus punya basic penelitian yang dan juga basic pengetahuan mengenai kontrasepsi yang baik. Dan kontrasepsi ini memang luas, jenisnya bermacam-macam, tapi tentunya tidak semuanya cocok untuk pemilihan masing-masing pasiennya. Kalian tahu kebutuhan dan keinginan pasien, balik lagi tadi itu harus disesuaikan, ya. Dan dalam hal ini bisa jadi dalam kondisi tertentu, misalnya pada pasien nifas. Jadi pada pasien nifas ini selalu biasanya jadi konsumen utama untuk kontrasepsi. Pasti ya, logikanya kalau melahirkan biasanya pasti paling banyak gunanya atau kebutuhannya adalah untuk bisa berkontrasepsi sebelum nanti merencanakan
kehamilan yang berikutnya. Nah, kalau dalam kondisi-kondisi tertentu seperti nifas ini kita tahu karena ibunya adalah memberikan ASI, dan tentunya kita pasti selalu mengencourage atau memotivasi ibunya untuk ASI eksklusif, maka tidak sembarang jenis kontrasepsi bisa kita berikan. Secara umum yang paling mudah ya memang jenis kontrasepsi yang non hormonal. Kenapa? Karena nanti kalau diberikan terutama yang kaitannya dengan kandungan estrogen, ya pastinya nanti juga akan mengganggu produksi dari ASI-nya. Jadi kita tidak bisa memberikan segala macam jenis KB. Jadi ini basicnya awal. Jadi kita tahu kontrasepsi atau KB keluarga berencana. Jadi kalau kita nggak bisa merencanakan, katanya kan sama dengan merencanakan kegagalan itu ya. Mesti nanti kalau dapat pasien, dok saya belum mau nambah, kok sudah kebobolan lagi, baru anaknya baru kecil, masih 4 bulan, ini sudah positif lagi. Itu karena dia dari awal gagal merencanakan. Hamil sejak hamil awal, semester awal, atau mungkin minimal semester kedua atau paling lambat semester 3, ingat tidak hanya masalah konsul, masalah kehamilannya, tapi juga KB-nya sudah harus kalian sounding dari awal supaya tahu. Saya selalu bilang pasien, namanya KB, keluarga berencana. Jadi harus direncanakan. Kalau nggak direncanakan, kok dada-dadaan ya bukan KB namanya. Jadi penting, dan KB ini penting karena ya tentunya jadi salah satu upaya kita dalam MDGs ini untuk menurunkan angka kematian baik itu AKI maupun AKB. Kita tahu dari dulu nggak berubah-berubah, masih tinggi aja, jadi masih banyak permasalahannya. Jadi nanti kita banyak hal yang beberapa yang kita berikan atau modalitasnya, baik itu kontrasepsi alami atau metode amniorelaksasi atau kontrasepsi barier atau yang makanya jangka panjang. Tapi kesamaannya adalah seperti misalnya adalah ya punya KB yang non hormonal yang bisa diaplikasikan terutama pada penderita atau pada pasien yang pasca melahirkan. Nah, balik lagi tadi saya katakan, kalau kita ingin memberikan KB ya kita harus tahu fisiknya dulu. Karena jangan sampai nanti kita sekedar ngasih obat aja, nanti kalau kalian didatangi, maaf di Taylor obat tuh pakai obat ini, jangan kebalik, masa kita yang mau diajari sama kita enggak. Jadi harus tahu cara kerja pil KB-nya atau cara kerja kontrasepsinya ini apa, yang sehingga nanti akan mengganggu atau mempengaruhi di sisi mana dari haidnya. Tapi itu tadi semuanya ilmu reproduksi ini pasti dasarnya adalah fisiknya. Ini ya pelajarannya prinsip, tapi buat pengajar sendiri juga sebenarnya agak capek. Jadi kalian tahu fungsi siklus haid ini itu suatu proses yang berjalan terus menerus setiap bulan. Jadi dan nggak akan pernah berhenti kecuali sampai nanti ya cepat menopause. Jadi kalau dari fase folikuler, fase luteal itu kalau di ovariumnya, terus habis itu fase sekretorik, fase proliferasi dan sekretori kalau di endometriumnya. Jadi semuanya ini sangat berkaitan. Jadi sepertinya sangat berhubungan antara kerjasama yang dibutuhkan yang baik antara HPO aksis, jadi mulai dari hipotalamus, produksi kalau hipotalamus dan H udah releasing hormon, jadi hormon untuk rilis hormon, kemudian nanti sampai ke pituitari untuk produksi gonadotropinnya, yaitu FSH dan LH-nya, kemudian ke ovarium, lalu ke endometrium. Itu nanti dengan pola atau kombinasi antara estrogen dan progesteron nanti yang akan bisa produksi atau membentuk selaput dinding rahim. Ingat, selaput dinding rahim nanti sampai ke pasien sekali salah, dok kemarin saya dinding rahim saya tipis, bukan dinding rahimnya, selaput dinding rahim kosanya. Jadi nah, dan fisiologi ini yang kita katakan harus sinkron bagaikan orkestra gitu ya istilahnya. Jadi mulai dari otak bagian hipotalamus, hipofisis, sampai ke target organ yang pertama di ovarium, sampai ke end organnya di endometrium, sampai ke jalan lahirnya ke vagina, sampai keluar outputnya sampai jadi darah haid itu ya semuanya harus membutuhkan kondisi yang sinkron. Jadi yang kita tahu bahwasanya dimulai ini sekedar sekilas saja ya, kita tahu yang tadi saya katakan bahwasanya di FSH ini balik misalnya tadi kalau melihat BPJS-nya tadi itu ini yang terganggu karena kita tahu normalnya pada fase folikuler awalnya adalah kombinasi atau dominasi dari hormon FSH. Hormon FSH-nya lebih
tinggi daripada hormon LH-nya. Dengan itu maka folikelnya ini nanti akan berkembang. Folikel yang berkembang, kita tahu nanti ada sel-sel granulosa dan sel TK, sel granulosanya akan produksi estrogen. Jadi otomatis kalau folikelnya berkembang berarti produsen hormon estrogennya juga lebih banyak. Otomatis berarti estrogennya juga akan lebih banyak atau estradionya akan meningkat. Nah, ternyata ada efek sinergistik antara FSH dan I2. Jadi baik yang awal prekursor maupun yang hormon yang dihasilkan ini ada sinergistiknya. Karena apa? Karena kalau begitu gabungan antara FSH dan LH ini dia akan semakin meningkatkan atau membesarkan dari ukuran dari folikelnya. Suatu saat hingga nanti akhirnya kita masuk ke fase periovulasi, di mana kita tahu kalau estrogen yang terlalu tinggi akhirnya dia memberikan efek feedback negatif kan ke hypothalamus dan hipofisis, akhirnya FSH-nya jadi menurun. Nah, FSH yang menurun ini loh yang kalau kalian pernah baca, kalian pernah dengar itu ada yang namanya teori 2 sel ya, teori selektif. Kenapa setiap bulan itu wanita itu monoovulasi, cuma satu telur aja, satu folikel aja yang diproduksi? Kenapa? Karena ada proses seleksi folikel dominan. Dari mana? Dari FSH yang turun itu. Jadi setiap bulan itu hanya satu folikel yang bisa besar itu hanya karena dia punya reseptor estrogen yang cukup banyak, yang cukup besar. Kalau dia sudah cukup besar, sebaliknya nanti akan terhambat feedback negatif estrogennya. Feedback negatif kalau sudah cukup tinggi di perifer, maka dia feedback negatif ke pusat, akhirnya FSH turun. Nah, FSH turun, akhirnya folikel-folikel yang tidak cukup besar yang lainnya maka akan agresia. Jadi itu sebenarnya dasarnya dari proses seleksi dominan, sehingga itulah kenapa setiap bulan kalau siklus alami normal ya wanita itu ya single ovulasi atau monoovulasi. Nanti beda kalau kita berikan manipulasi obat-obatan atau yang lainnya. Nah, karena estrogen yang meningkat terus, tadi yang saya katakan dalam kondisi tertentu, waktu tertentu, yang kurva grafiknya yang warna merah ini, jadi dengan kadar minimal kurang lebih sekitar 200 pikogram per mililiter dan dipertahankan kurang lebih selama 50 jam, maka estrogen yang tinggi dan konsisten itulah nanti yang akhirnya merangsang HERS atau lonjakan LH. Dan ditambah lagi adanya estrogen tinggi ini, dia akan merangsang progesteron dan prostaglandin. Atau prostaglandin ini dia salah satu mediator proinflamasi yang akan menyebabkan dinding dari folikel yang dominan tadi itu berkontraksi, ada kontraktilitas di folikelnya sehingga akhirnya jadi pecah dan terjadilah ovulasi. Jadi kita sampai di pertengahan siklus ovulasi ini, kemudian lanjut masuk ke fase luteal. Fase luteal tadi, hormon LH tadi kan yang memang karena LH tadi ini tinggi, dia di ovarium akan merangsang produksi progesteron. Dia kalau tadi di awal estrogen, di fase berikutnya di fase luteal ini peran progesteron yang lebih dominan. Untuk apa? Namanya progesteron, progestasi. Jadi sebetulnya hormon ini dipersiapkan untuk gestasi, untuk kehamilan. Dengan apa? Dengan cara apa? Dia salah satunya kalau di endometrium itu dia melining endometriumnya. Jadi endometrium tadi sudah cukup tebal, dilapisi lapisan atasnya untuk supaya stabilitas, sehingga nanti ketika terjadinya implantasi bisa hari plus 6, plus 7, plus 9 itu, maka sawahnya, kalau saya bilang sawahnya itu embrionya ini sudah siap untuk nempel di endometriumnya. Jadi itulah gunanya atau peran dari progesteron di fase luteal ini. Nah, kemudian makin lama, tapi itu kalau terjadi pembuahan. Tapi ya kita tahu sebagian besar ya kita yang bicarakan ini adalah siklus ovulasi yang sehari-hari. Dan setiap kali kalian semuanya nanti akan mengalami menstruasi sehari-hari. Jadi suatu saat oleh karena progesteron yang terlalu tinggi, kita tahu feedback negatif lagi kembali ke atas, FSH dan LH-nya menurun, maka makin lama estrogennya juga akan menurun. Ketika FSH dan LH menurun, progesteron yang awalnya tadi tinggi lama-lama juga akan turun, karena harusnya kalau terjadi kehamilan kira-kira diambil alih oleh siapa mestinya? Ya, corpus luteumnya. Jadi
Jadi ada yang korpus luteum gravidanumnya. Jadi kalau ada itu, maka dia akan gantian mengambil alih peran dari follicle tadi jadi progesteron, maka dia akan memaintain kadar progesteronnya sampai sepanjang kehamilan. Cuma kalau tidak jadi pembuahan, maka dia jadi korpus jadi atresia, ya kan? Makanya kenapa tidak ada yang melanjutkan produksi estrogennya? Karena produksi estrogennya turun, maka lapisan selaput dinding rahim tadi nggak stabil kan? Harusnya kan fungsinya distabilkan oleh progesteron. Maka karena progesteron turun, maka terjadilah ya, jadi itulah sekilas singkat ini yang paling level paling superficial. Kalau mau lebih detail lagi nanti ada lagi. Jadi lagi HIT adalah suatu proses yang fisiologis. Kuncinya sifatnya adalah secara periodik dan siklik, mulai dari start menar, usia menar sampai nanti berakhir pada kondisi menopause dan ovulasi dan ovulator. Jadi ingat bahwasanya pada mereka yang haidnya teratur, maka 90% siklusnya itu adalah ovulator atau siklus yang memproduksi ovulasi. Beda dengan mereka yang haidnya kacau. Kalau haidnya kacau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru haid, yaitu siklusnya bisa jadi anovulator atau ya siklus yang sebenarnya tidak ada ovulasi, yang kerja withdrawal pendarahan di luar siklus haid. Jadi kalau haidnya 3 bulan sekali, ya logikanya telurnya atau ovulasinya produksinya 3 bulan sekali, dan itu belum tentu selama waktu haid itu dia ada telurnya. Itulah kenapa bagi mereka yang haidnya kacau juga angka kesuburannya dan tertentu juga akan lebih rendah. Maka itu penting untuk dievaluasi. Nah, ini yang saya jadi sekarang kita waktunya diskusi mengenai kasus ya, karena kita tahu bahwasanya nanti kalian harus prinsipnya tujuannya kita pada belajar kali ini kalian mampu melakukan tata laksana paling enggak mengenai kontrasepsi dasar, terutama yang non hormonal. Jadi misalnya kalau ada wanita atau ibu-ibu usia 27 tahun, anaknya udah 2 setelah melahirkan baru saja 3 bulan yang lalu, kemudian tidak ingin hamil dulu tentunya atau memberikan jarak, tapi juga karena dia memberikan ASI eksklusif, menyusui secara aktif, kira-kira pilihan kontrasepsi apa yang bisa kita berikan? Jenisnya aja, yang ke tangan. Yang non hormonal ya. Oke. Terus kira-kira contohnya apa? Yang non hormonal. Ada yang tahu? Tapi alami apa yang dimaksud? Ya, metode mineralisasi. Ya, kebetulan kan dia juga sedang memberikan ASI ya, tapi syaratnya MAL apa sih? Kurang dari 6 bulan, eksklusif dengan frekuensi tertentu dan juga belum menstruasi ya. Jadi jarak waktu maksimal 6 bulan dan belum menstruasi atau haidnya belum kembali, dan juga tata caranya frekuensinya juga harus aktif. Jadi mungkin itu, dan kemudian juga bila mana dalam kondisi tertentu apa contohnya yang mungkin membuat kita kontraindikasi nih untuk kita berikan kontrasepsi yang hormonal kira-kira. Itu dari maksudnya kan pasiennya menjarakkan 2 tahun, sedangkan untuk MA sendiri itu maksimal 6 bulan. Itu juga sebagai pertimbangan tidak menggunakan hamil yang awal. Oke, jadi misalnya kalau ternyata kebutuhannya lebih dari 6 bulan, terus ada lain kondisi khusus pasien, misalnya yang kontraindikasi kita berikan kontrasepsi hormon misalnya. Jadi makanya kenapa kita pilih kontrasepsi yang non hormon? Contohnya apa? Ya, misalnya ada sindrom metabolik apa contohnya? Hipertensi atau diabetes. Jadi karena kita tahu sifat dari kontrasepsi terutama hormon itu, baik itu estrogen maupun progesteron itu, dia juga salah satunya, apalagi pada kondisi generasi yang lama itu, dia menyebabkan retensi cairan. Jadi hormon itu salah satu yang progesteron yang generasi lama itu retensi cairan, sehingga akhirnya cairan intravaskulernya lebih banyak, akhirnya masuk ke dalam intravaskuler. Jadi otomatis total cairan di intravaskulernya lebih meningkat, otomatis akhirnya pada mereka yang hipertensi juga risikonya juga lebih besar. Itu satu. Kalau yang diabetes kenapa? Karena kita berikan hormon steroid. Jadi kita tahu hormon steroid itu dia juga bisa merangsang proses steroidoneogenesis di liver. Jadi akhirnya juga bisa merangsang atau meningkatkan gula darah, termasuk juga kekentalan darah.
Makanya kenapa juga kontraindikasi. Sebenarnya nggak semuanya. Kalau yang betul-betul kontraindikasi absolut itu adalah yang hipertensi, terutama hipertensi yang nggak terkontrol, itu kita kontraindikasi absolut. Tapi kalau misalnya dengan obesitas atau dengan diabetes yang gula darahnya terkontrol, IR-nya normal, terus kemudian gula darah puasa 2 jam setelah makannya normal, itu kita masih boleh bisa memberikan kontrasepsi kombinasi. Tapi yang kalau mau lebih aman lagi ya tentunya yang mungkin progestin only saja atau ya mungkin nanti yang hormonal. Jadi masing-masing itu ada kontrasepsi. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Semoga pertemuan kali ini berkah untuk kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.